Akhir tahun 2025, kami melakukan perjalanan touring Bandung-Lombok menggunakan motor tua melintasi 2 pulau. Menginap beberapa malam di Hotel Merah Putih alias SPBU, beberapa malam di penginapan, dan beberapa malam di rumah rekan. Perjalanan ini mengantarkan kami pada pemandangan yang syahdu, mempertemukan kami dengan teman-teman baru, dengan total perjalanan hampir 2 minggu. Karena ini motor tua, maka kami melakukan persiapan agar motor fit. Kebetulan di antara kami ada seorang mekanik sekaligus owner sebuah bengkel otomotif, jadi persiapan dibantu oleh beliau. Perjalanan dimulai dari Cileunyi. 23 Desember 2025, jam 11 malam, kami terdiri dari 5 motor dengan tujuan Lombok dan 1 motor dengan tujuan Bromo. Jam 1 malam kami sebat di Kadipaten. Jam setengah 3 kami memutuskan untuk menginap di Hotel Merah Putih alias SPBU di Cirebon. Setengah 7 kami melanjutkan perjalanan. Sempat 2 kali istirahat di jalur Pantura menjelang maghrib. Jam setengah 6 kami istirahat dan ngebaso dulu di alun-alun Kendal. Jam 11 malam kami kembali menginap di Hotel Merah Putih daerah Blora. Jam 7 pagi kami melanjutkan perjalanan. Jam 8 sarapan soto masih di daerah Blora. Jam setengah 12 kami memasuki daerah Bojonegoro, sempat istirahat sebentar. Jam setengah 8 kami istirahat di Indomaret. Malam ini kami menginap di rest area Sukorejo yang lokasinya sejam dari penyeberangan Banyuwangi menuju Gili Manuk, Bali. Di sini kami sudah tinggal berempat karena motor 1 menuju Bromo. Pagi 26 Desember jam setengah 8 kami lanjutkan perjalanan melewati Taman Nasional Baluran lalu menyeberang pada jam setengah 10. Tiket penyeberangan sebesar 28.000 untuk 1 motor. Penyeberangan hanya sebentar saja, kurang lebih 1 jam. Kami sampai di Pelabuhan Gili Manuk jam 11 siang. Foto dulu di gerbang ikonik ini. Setelah itu, kami lanjut ke rumah Mas Rizky di Negara Jembrana. Tahun lalu, saat touring ke Bali, kami tak sengaja bertemu Mas Rizky di Indomaret depan tempat gymnya. Ngobrol tentang pemotoran, ternyata satu hobi, dia mengajak kami untuk menginap. Saat tahu kami akan ke Lombok, beliau mengajak kami mampir lagi, dan mengajak kami tahun baruan di tempatnya Mas Rizky sepulang dari Lombok. Pukul 8 malam, kami memasuki Kabupaten Tabanan, persiapan ke Pelabuhan Padang Bay. Malam ini, kami tidak langsung menyeberang, kami menginap dulu di SPBU sebelum Padang Bay. Pagi jam 6 hujan baru berhenti sejak malam. Kami melanjutkan perjalanan. Jam 9 ketika istirahat kami bertemu orang Cimahi bernama Paman Koroy yang sudah 11 tahun di Bali. Jam 11 siang kami sampai di Padang Bay membeli tiket seharga 170.000 per motor. Perjalanan menyeberang ini kurang lebih selama 5 jam. Jam 7 malam kami menonton Persib dulu di Indomaret Mandalika. Jam setengah 9 kami sampai di Homestay Bambu di Mandalika dengan harga 100.000 per malam. Kami menyewa 2 kamar untuk 2 malam, jadi total 400.000 untuk 4 orang. Tempatnya sangat homey. Besok paginya kami langsung eksplor Mandalika ke sirkuit, istirahat dan menikmati pemandangan. Setelah itu kami ke Bukit Seger. Akhirnya motor Rarawan ini nyampe di Lombok. Kita coba dulu guys, tanyakan Bukit Seger. Pulang dari Bukit Segar, kami bertemu pemotor yang mogok. Aonoy membantu membetulkan sampai motor kembali nyala. Setelah itu, kami ke homestay untuk beristirahat agar eksplor ke Sembalun esok hari. Esok harinya setelah check out, kami meluncur ke Sembalun. Pemandangannya yang memanjakan mata, seharian menikmati Sembalun. Sempat istirahat di Indomaret sampai kabut mulai menyelimuti. Kami meluncur ke Kamari Guest House di area Sembalun. Kami menyewa kamar dengan harga 300.000 per malam dan bisa digunakan 1 kamar berempat. Cuacanya sangat dingin, vibes-nya menenangkan. Paginya, ini masih jam setengah 6, langit sudah terang. Saya baru sadar, view depan penginapan sangat memanjakan mata seperti ini. Saya dan Naonoy mencoba jalan-jalan pagi menikmati udara Sembalun di pagi hari. Sementara Alam dan Eton istirahat di guest house karena merasa tidak enak badan. Kami juga menyambangi kaki Gunung Rinjani. Tak henti-hentinya saya berdecak kagum dengan pemandangan pagi itu. Sungguh menyegarkan mata. Kami reading sampai jam setengah 8 pagi dan memutuskan kembali ke guest house. Tuk 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 tuk. Kami chit-chat sebentar sebelum akhirnya check out jam setengah 10. Tanggal 30 Desember, rencana kami ini adalah melakukan penyeberangan dari Lombok ke Bali pada malam hari. Supaya kami bisa tidur di kapal, lalu kami akan mampir ke seorang teman yang baru menghubungi saya melalui TikTok, namanya Mas Rahmat. Baru setelah itu kita akan malam tahun baruan di rumah Mas Rizky. Sebelum menyeberang, kami mampir dulu ke toko oleh-oleh, membeli oleh-oleh untuk anak dan istri. Jam 5 sore kami sudah sampai di pelabuhan. Kami menyeberang jam 8 sampai jam setengah
1:30 malam. Lalu kami menginap dulu di SPBU Gianyar. Subuh jam 5 kami dijemput oleh Mas Rahmat Tegar dan teman-temannya, dan kami sampai di kosan Mas Rahmat. Mas Rahmat ini adalah seorang mekanik dan capster. Ini Eton nggak enak badan dan dipijitin sama temennya Mas Rahmat. Tadinya kami berencana tahun baruan di Mas Rizky, tapi karena kondisi Eton demam dan kami khawatir fisiknya drop, Mas Rahmat menyarankan malam itu untuk menginap di kosannya. Kami lalu menghubungi Mas Rizky dan Mas Rizky pun memaklumi. Keesokan harinya kondisi Eton sudah membaik. Kami pamit pulang ke Bandung. Terima kasih atas sambutannya Mas Rahmat dan kawan-kawan. Dari Gianyar kami melanjutkan perjalanan ke Negara untuk pamit ke Mas Rizky. Alhamdulillah perjalanan dipertemukan kami dengan orang-orang baik. Semoga tahun depan bisa silaturahmi dengan Mas Rizky dan kawan-kawan. 1 Januari jam 7:30 malam kami menyeberang dari Gilimanuk ke Banyuwangi, lalu menginap di salah satu SPBU Klatak Banyuwangi. Paginya kami meluncur, melakukan perjalanan dari pagi sampai malam dengan beberapa kali istirahat. Malamnya kami menginap di sebuah warung di JLS Tulung Agung alias Perapatan Mekah. Tidur gratis asal jajan makanannya aja di sana. Dan kalian tahu paginya kami disuguhi dengan pemandangan cantik ini di lokasi JLS Tulung Agung. Widih. Jam 9, 3 Januari kami melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Kami mampir ke warung makan dengan view luar biasa ini. Rasanya enggan beranjak, tapi kami harus sampai tanggal 4 Januari. Saya membeli tembakau untuk mertua dan penjualnya sangat ramah, membekali kami makan siang. Sehat-sehat Mbok Iya. Kami melanjutkan perjalanan lagi, menginap 1 malam terakhir di SPBU, dan karena hujan lebat cukup lama, kami istirahat lama juga, dan jadwal tiba di Bandung harusnya tanggal 4 Januari malam, ngaret beberapa jam jadi jam 1 pagi tanggal 5 Januari. Total biaya perjalanan, konsumsi dan akomodasi selama 2 minggu ini sekitar 3 juta rupiah. Perjalanan selalu membawa kami pada hal-hal baru, mengajarkan kami menikmati perjalanan, bersabar dengan proses, bertemu dengan orang-orang baik. Bahkan ketika teman kami sakit, selain dipijit oleh rekan Gianyar, kami juga dibekali oleh rekan dari Negara minuman tradisional dari rempah-rempah agar kondisi tubuh fit. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada para istri sudah mengizinkan. Sekian perjalanan touring Bandung-Lombok Bandung dengan motor tua. Sampai jumpa perjalanan akhir tahun selanjutnya. Ulangi, sampai jumpa di perjalanan. Sampai jumpa di perjalanan akhir tahun selanjutnya.